Selamat datang di Dunia Kartun Uncovered, tempat di mana kartun masa kecil berubah jadi misteri yang tak pernah kamu sangka. Siap uncover sisi gelap di balik dunia penuh warna? Yuk kita mulai. Weh, 10 juta? Ini lihat ini. Ini baru nemuin anak satu aja, udah dapat 10 juta. Lah kalau nemuin 10 anak, coba. Fakta misteri, cerita absurd, semua terungkap di dunia kartun uncover. Gue mau nanya satu hal yang serius. Pernah nggak sih lo sadar kalau kampung karet di Adit Sopojarwo itu bukan kampung biasa? Ini bukan sekadar setting. Ini adalah sebuah laboratorium sosial rahasia. Lo pikir ini cuma kartun anak-anak? Gue yakin lo semua belum pernah lihat Adit Sopojarwo dari sudut pandang ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan file rahasia dari setiap penduduk di kampung paling absurd senusantara ini. Mulai dari sang protagonis yang hobi bikin rugi, dua pengangguran paling produktif dalam menciptakan masalah, sampai ke pilar-pilar masyarakat yang tingkat kesabarannya di atas rata-rata nabi. Dan di akhir video, kita akan mengadakan Kampung Karet Awards untuk memberikan penghargaan paling jujur yang nggak akan pernah mereka dapat di TV. Siap? Mari kita mulai investigasi. Setiap ekosistem pasti punya pusatnya. Di Kampung Karet, pusatnya adalah lubang hitam penghisap kedamaian yang beranggotakan 3 orang ini. Kita mulai dari Adit. Di atas kertas, dia protagonis. Anak baik, pinter, rajin menolong. Tapi, coba kita lihat rekam jejaknya. 99% dari semua masalah di kampung ini berawal dari mana? Dari ide cemerlang. Dia ini tipe orang yang kalau ngasih solusi, solusinya itu malah nimbulin 3 masalah baru. Dia adalah definisi berjalan dari jalan neraka adalah ditumbuk dengan niat baik. Adit ngajarin kita satu hal penting. Niat baik doang itu nggak cukup, bro. Butuh eksekusi yang benar. Oh my God! Adit punya niat, tapi eksekusinya selalu disponsori oleh kekacauan. Dia itu kayak startup gagal. Idenya banyak, pitchingnya jago, tapi pas dijalankan, investornya alias warga kampung nangis darah. Lanjut ke Sopo. Karakter ini adalah sebuah anomali. Dia itu secara teknis nggak jahat, hatinya mungkin selembut tahu Sumedang. Maka dari itu, dia jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena dia adalah agent of chaos yang tidak bisa diprediksi. Ketawanya yang bisa memicu migrain massal. Dan fisiknya yang punya daya hancur setara bola bekal raksasa. Sopo ini bukti nyata bahwa untuk jadi perusak, lo nggak harus punya niat jahat, cukup jadi orang yang ceroboh dan punya porsi tenaga badak. Dia adalah antitesis dari hukum fisika. Lah, kok malah diem toh kamu sama? Oh iya, maaf bos. Benda-benda di sekitarnya seolah-olah punya magnet untuk dihancurkan olehnya. Dan terakhir, Bang Jarwo. Pria ini adalah sebuah mahakarya tragikomedi. Dia adalah korban abadi dari kelakuan Sopo, tapi di saat yang sama dia juga provokator ulung yang mancing-mancing keributan demi sesuap nasi. Atau setidaknya demi bisa bayar utang. Dia adalah representasi dari kita semua di tanggal tua. Nekat, kreatif dalam mencari masalah. Dan selalu berakhir dengan mengelus dada sambil teriak, "Astagfirullah." Hubungan Sopo dan Jarwo ini lebih rumit dari silsilah keluarga kerajaan Eropa. Jarwo butuh Sopo buat tenaga, Sopo butuh Jarwo buat arahan yang sesat. Mereka adalah duo paling toksik sekaligus paling solid yang pernah ada. Sekarang kita bahas warga lain yang tugasnya cuma satu. Jadi korban atau jadi penonton dari sirkus 3 orang tadi. Dennis adalah kunci kontak untuk menyalakan mesin imajinasi Adit. Coba lo perhatiin polanya di setiap episode, ini pasti terjadi. 1. Dennis merasa takut atau cemas akan sesuatu. Contohnya gini. Bayangin aja kalau layangan kamu itu pesawat. Terus kamu jadi pilotnya. Oke, Den? Lihat kan? Solusi yang dia kasih itu literally 100 kali lebih menakutkan dari masalah aslinya. Ketakutannya adalah bensin yang menyulut api petualangan Adit.
Tanpa Dennis yang cemen, mungkin setengah dari ide-ide gila, Adit nggak akan pernah muncul ke permukaan. Dia itu damsel in distress versi cowok, dan Adit adalah kesatrianya. Yang sayangnya kudanya sering nabrak gerobak bakso, dan pedangnya cuma penggaris. Hubungan mereka itu simbiosis mutualisme yang aneh. Dennis butuh Adit biar nggak takut, dan Adit butuh Dennis yang ketakutan, biar dia bisa kelihatan keren. Sebuah dinamika yang sempurna. Ini dia tim horenya Adit. Ucup adalah definisi friendship goals yang salah arah. Apapun ide gila Adit, Ucup pasti di barisan terdepan bilang, "Gas, Dit!" Dia nggak peduli risikonya apa, yang penting setia kawan. Sementara Mita, dia lebih waras dikit. Dia sering jadi suara keraguan, "Yakin, Dit? Nggak bahaya, tah?" Tapi pada akhirnya, dia tetap ikut juga. Mereka berdua ini representasi dari circle pertemanan kita. Satu yang ngomporin, satu yang ragu-ragu tapi tetap ikut. Inilah dua orang dengan pahala paling banyak di Kampung Karet. Pak Haji Udin. Tingkat kesabarannya sudah mencapai level nirvana. Beliau adalah Google Maps moral bagi warga, terutama Jarwo. Setiap Jarwo bikin ulah, Pak Haji pasti muncul dengan petuah bijak yang 99% bakal dilupakan Jarwo 5 menit kemudian. Pak Haji ini adalah sistem pendingin di kampung ini. Tanpa dia, mungkin Jarwo udah di blacklist dari kartu keluarga. Beliau adalah bukti bahwa kesabaran itu ada batasnya, dan batasnya ada di episode terakhir. Sampai sekarang belum ada episode terakhir, jadi kesabarannya masih unlimited. Luar biasa. Selain para pemain utama, ada warga sipil yang hidupnya selalu diuji oleh kelakuan para tokoh kita. Mari kita mengheningkan cipta sejenak untuk Kang Ujang, si tukang bakso. Pria ini cuma mau satu hal dalam hidup, jualan bakso dengan tenang. Tapi apa yang dia dapat? Gerobaknya jadi arena tabrakan Sopo. Dia adalah representasi perjuangan UMKM di Indonesia. Udah susah-susah bangun usaha. Ada aja Sopo dan Jarwo di kehidupan nyata yang bikin rugi bandar. Semangat Kang Ujang, kami di sini mendukungmu secara moral. Di tengah-tengah kegilaan ini ada Bunda dan Adelia. Mereka adalah zona normal. Kehadiran mereka penting banget untuk jadi pembanding. Bunda adalah sosok ibu idaman yang sabar banget ngadepin Adit. Sementara Adelia adalah simbol kepolosan yang belum terkontaminasi ide-ide gila abangnya. Dan sekarang tibalah kita di puncak acara. Penghargaan paling bergengsi, The Kampung Karet Awards. Untuk kategori inovasi paling merugikan, piala diberikan kepada Adit. Atas dedikasinya mengubah solusi menjadi masalah baru. Untuk kategori aset berbahaya paling ceria, penghargaan jatuh kepada Tawa Garing Sopo. Karena berhasil menjadi sound effect paling ikonik, sekaligus paling bikin pusing. Untuk kategori manusia dengan stok istighfar unlimited, tentu saja pemenangnya adalah Bang Jarwo. Selamat Bang. Semoga kesabarannya bisa dikonversi jadi BPJS Ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, Lifetime Achievement Award untuk kesehatan mental terbaik diberikan dengan hormat kepada Pak Haji Udin karena berhasil menjaga kewarasan di tengah epicentrum kegilaan. Anda adalah pahlawan kami, Pak Haji. Selamat untuk para pemenang. Kalian semua adalah inspirasi untuk tidak ditiru. Dari semua analisis ini, kita bisa simpulkan bahwa Adit Sopo Jarwo bukan sekadar kartun. Ini adalah cerminan masyarakat kita yang penuh dengan kekacauan, kesalahpahaman, tapi entah kenapa, selalu ada cara untuk menertawakannya. Jadi, pesan moralnya adalah Buka matamu, siap terbang jauh ke dunia kartun yang belum kau tahu. Fakta misteri, cerita absurd, semua terungkap di dunia kartun Uncover.